Seoul, September tahun 2001. Televisi di ruang tamu apartemen kecil. Keluarga Moon terus menyala sampai larut malam. Gambar dua menara kembar yang runtuh. Diulang-ulang, wartawan berbicara cepat. Dan kata Islam, serta teroris, selalu muncul dalam satu kalimat yang sama. Ji-hee, gadis berusia 7 tahun, duduk di karpet sambil memeluk boneka beruang coklat. Matanya lebar. Bukan karena takut, tapi karena bingung. "Mama, Islam itu apa sih?" tanyanya pelan. Ibunya yang sedang menyetrika langsung mematikan setrika. "Jangan tanya yang aneh-aneh. Agama itu cuma bikin orang gila dan perang. Kita nggak butuh agama." Ayahnya cuma mengangguk sambil membaca koran. Di keluarga ini, agama adalah topik terlarang. Kakek nenek dari kedua belah pihak sudah lama meninggalkan Buddha dan Kristen. Mereka bangga jadi keluarga modern yang hanya percaya sains dan kerja keras. Tapi Ji-hee tidak bisa berhenti bertanya di dalam kepalanya. Kalau Islam itu jelek, kenapa ada jutaan orang yang memeluknya? Kalau benar-benar teroris, kenapa di berita ada gambar anak kecil Palestina yang menangis sama seperti dia? Malam itu, dia tidur sambil memeluk boneka lebih erat. Di dalam hatinya sudah tertanam satu benih kecil. Aku harus cari tahu sendiri. Beberapa minggu kemudian, Ji-hee mulai menyisihkan uang jajan. Setiap hari, dia hanya makan roti tawar isi selai kacang supaya bisa menabung 500 won, 1000 won. Tujuannya satu. Toko buku bekas di dekat halte bus Gangnam. Toko itu kecil, berdebu, dan pemiliknya sudah tua. Di rak paling belakang, tersembunyi di antara buku-buku filsafat dan sejarah, ada beberapa buku berbahasa Inggris tentang agama-agama dunia. Ji-hee kecil berdiri jinjit untuk menjangkau rak itu. Buku pertama yang dia beli berjudul Islam for Beginners. Harganya 7.000 won. Hampir semua tabungannya selama 2 bulan. Dia membungkus buku itu dengan kertas koran bekas, lalu menyembunyikannya di dalam tas sekolah. Di rumah, buku itu langsung masuk ke bawah kasur. Di antara kotak sepatu lama, setiap malam setelah orang tua tidur, Ji-hee menyalakan lampu meja kecil. Cahayanya dia arahkan ke bawah selimut supaya tidak ketahuan. Dia membaca perlahan, kata demi kata, dengan kamus Inggris karya tebal di sampingnya. Kadang dia hanya paham separuh, tapi itu sudah cukup membuat hatinya bergetar. Ada satu kalimat yang selalu dia ingat sampai bertahan-tahan kemudian. Islam berarti menyerah kepada Tuhan yang satu, dan itu membawa kedamaian. Kedamaian. Kata itu terasa aneh di telinganya, yang setiap hari mendengar orang dewasa mengatakan sebaliknya. Waktu berlalu cepat. Ji-hee masuk SMP, lalu SMA. Di depan teman dan guru, dia tetap gadis biasa yang suka K-pop, nonton drama, dan belajar keras supaya bisa masuk universitas bagus. Tapi di dalam tasnya selalu ada buku yang disembunyikan di kantong rahasia. Di kamarnya, rak buku paling bawah ditutup rapat dengan lakban hitam supaya orang tua tidak curiga. Uang jajannya bertambah karena dia mulai les privat bahasa Inggris ke anak SD. Semua penghasilan itu dia gunakan untuk satu hal, membeli buku baru. The Life of Muhammad, The Quran Translation, Women in Islam, Why I Am a Muslim. Koleksinya terus bertambah. Dia juga mulai langganan majalah National Geographic edisi lama yang kadang membahas dunia Islam. Setiap ada artikel tentang Masjidil Haram atau tentang anak-anak di Afghanistan yang belajar Al-Quran di bawah reruntuhan, dia potong rapi, lalu simpan di dalam map khusus. Saat kelas 3 SMP, Ji-hee pertama kali mendengar azan lewat internet. Dia sedang mencari video di komputer sekolah pada jam istirahat. Tanpa sengaja, dia klik satu file berjudul Adzan Makkah. Suara itu mengalir lembut, merdu, dan entah kenapa membuat dadanya sesak. Dia buru-buru mematikan earphone. Takut ada teman yang lewat, tapi suara itu terus terngiang sampai malam. Di kamarnya,
Dia coba cari lagi. Kali ini dia biarkan sampai selesai. Air matanya menetes tanpa suara. Dia belum paham artinya. Tapi hatinya seperti mengenal suara itu sejak lama. SMA tahun kedua, sekolahnya mengadakan Religious Culture Week. Ada stan Kristen, Buddha, dan untuk pertama kalinya ada stan kecil dari komunitas Muslim mahasiswa Indonesia yang kuliah di Seoul. Ji-hee sudah 2 minggu tidak bisa tidur, hanya memikirkan acara itu. Dia bohong ke ibunya, bilang ada tugas kelompok di rumah teman sampai sore. Padahal dia naik bus ke kampus lain sendirian. Di stan itu hanya ada 3 orang mahasiswa berjilbab dan 1 lelaki memakai kopiah. Mereka membagikan brosur dan kurma gratis. Ji-hee berdiri agak jauh dulu, takut ketahuan. Akhirnya, dia memberanikan diri mendekat. Seorang kakak berjilbab biru muda tersenyum ramah. "Mau coba kurma, adik?" Ji-hee mengangguk pelan. Dia mengambil 1 butir kurma, lalu bertanya dengan suara hampir berbisik, "Kak, boleh tanya, apa bedanya Islam sama agama lain?" Pertanyaan itu membuka pintu banjir. Kakak itu menjelaskan dengan sabar selama hampir 1 jam. Ji-hee mendengarkan tanpa kedip. Sebelum pulang, dia diberi 1 buku kecil berjudul Keajaiban Al-Quran. Buku itu langsung masuk ke tas, disembunyikan di antara buku pelajaran matematika. Di perjalanan pulang naik bus, Ji-hee menatap jendela, wajahnya terpantul di kaca. Dia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa tidak sendirian lagi dalam pencariannya. Malam itu, saat ibunya mengetuk pintu kamar untuk menyuruh tidur, Ji-hee buru-buru mematikan lampu meja. Tapi buku baru itu sudah tergeletak di atas kasur. Tanpa sengaja, ibunya melihat sampulnya. "Ini apa?" tanya ibunya datar. Ji-hee langsung panik. Tugas sekolah, Ma, tentang budaya dunia." Ibunya mengangguk ragu, lalu menutup pintu lagi. Ji-hee menarik napas lega, tapi sejak malam itu, dia semakin hati-hati. Buku-buku dipindah ke dalam kotak sepatu lama yang disimpan di lemari paling atas. Dia juga mulai membersihkan history browser di komputer. Keluarga setiap kali selesai mencari video ceramah atau tanya jawab Islam. Tahun terakhir SMA, Ji-hee sudah memiliki lebih dari 50 buku tentang Islam. Semuanya disembunyikan dengan rapi. Dia juga sudah hafal beberapa surah pendek yang dia pelajari dari aplikasi di ponsel rahasianya. Ponsel bekas yang dia beli diam-diam dengan uang les privat. Setiap malam sebelum tidur, dia membaca terjemahan Al-Fatihah di bawah selimut, pakai senter kecil. Di luar, dia tetap gadis Korea biasa, yang pintar, cantik, dan pendiam. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam hatinya sedang terjadi perang besar antara rasa takut ketahuan keluarga dan rasa haus yang semakin membakar untuk mengenal Tuhan yang selama ini hanya dia baca di buku-buku. Dan perang itu baru saja dimulai. Ji-hee sudah berusia 15 tahun ketika dia menyadari bahwa buku saja tidak cukup. Dia ingin bertanya langsung kepada orang yang benar-benar mengerti. Tapi di Seoul tahun 2010, hampir tidak ada orang Muslim yang bisa dia temui tanpa membuat orang curiga. Masjid terdekat ada di Itaewon, tapi terlalu jauh dan terlalu mencolok kalau dia pergi sendirian. Akhirnya dia memilih cara yang paling aman, internet. Malam demi malam, setelah orang tua tidur, Ji-hee menyalakan laptop butut di kamarnya. Dia membuat akun email baru dengan nama Jiheemun87 supaya tidak ketahuan. Lalu dia mulai mencari alamat email profesor universitas di Mesir, Jordania, bahkan Amerika yang menulis buku-buku yang sudah dia baca. Dia mengetik pertanyaan-pertanyaan panjang dalam bahasa Inggris yang masih kaku, kadang sampai 2 halaman. Pertanyaan pertamanya sederhana. Kenapa Muslim berdoa 5 kali sehari? Apa bedanya dengan doa orang Kristen atau Buddha? Yang mengejutkan, banyak profesor yang membalas. Ada yang hanya 1 kalimat, ada yang menulis panjang
Dengan lampiran PDF, Ji-hee mencetak semua balasan itu di warnet dekat sekolah, lalu menyimpannya dalam map plastik bening yang disembunyikan di balik poster grup idol di dinding kamarnya. Map itu semakin tebal. Ada balasan dari Dr. Yusuf dari Universitas Al-Azhar, ada dari Profesor Fatimah di London, bahkan dari seorang ustaz Malaysia yang kebetulan membaca emailnya dan mengirimi link video ceramah setiap ada jawaban baru. Ji-hee merasa seperti menemukan harta. Dia membaca berulang-ulang sampai hafal. Kadang dia menangis sendiri karena merasa akhirnya ada orang dewasa yang mau menjawab pertanyaannya tanpa menghakimi. Di sekolah, kehidupan Ji-hee tetap normal. Dia masuk ke 10 besar nilai. Jadi guru dan teman menganggapnya anak rajin biasa. Tapi sebenarnya dia punya 2 jadwal. Jadwal resmi, sekolah, les matematika, les bahasa Inggris. Jadwal rahasia, pulang sekolah langsung ke perpustakaan umum di Gang 6. Duduk di pojok paling belakang, pakai earphone, buka YouTube, cari ceramah berbahasa Inggris dengan subtitle. Dia sudah hafal nama-nama seperti Nouman Ali Khan, Mufti Menkeu, Omar Sulaiman. Video-video itu dia download pakai software bajakan, lalu simpan di flash disk kecil yang selalu dia bawa di dompet. Suatu hari di kelas sejarah, guru membahas tentang perang salib. Guru bilang Islam menyebar dengan pedang. Ji-hee langsung angkat tangan, ingin membantah, tapi akhirnya dia menahan diri. Dia tahu kalau berdebat di kelas, besok orang tua akan dipanggil. Jadi dia cuma diam. Tapi malamnya dia menulis esai 10 halaman sendiri di laptop, membantah poin demi poin dengan referensi yang dia ambil dari buku dan email profesor. Esai itu tidak pernah dia tunjukkan ke siapapun. Dia simpan di folder yang diberi password. Ketika masuk SMA tahun kedua, Ji-hee mulai nekat. Dia menemukan pengumuman di Facebook tentang Islamic Conference di Universitas Wanita EUH. Diadakan oleh komunitas mahasiswa Muslim internasional. Acaranya 2 hari, Sabtu dan Minggu. Ji-hee langsung membuat rencana. Dia bilang ke ibunya mau menginap di rumah teman untuk proyek kelompok. Ibunya percaya karena nilai Ji-hee selalu bagus. Hari Sabtu pagi, Ji-hee naik kereta bawah tanah sendirian. Jantungnya berdegup kencang. Di kampus EUH, dia melihat puluhan mahasiswi berhijab. Ada yang dari Indonesia, Pakistan, bahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ji-hee berada di tengah orang-orang yang memakai pakaian sama seperti yang dia lihat di buku. Dia ikut semua sesi, kuliah tentang tauhid, workshop cara membaca Al-Quran, bahkan sesi tanya jawab tentang hijab. Saat istirahat, dia diberi makan siang gratis, nasi biryani dan ayam. Rasanya enak sekali. Di hari kedua, ada sesi khusus untuk non-muslim yang penasaran. Ji-hee akhirnya memberanikan diri angkat tangan. Dia bertanya, kalau seseorang sudah yakin Islam itu benar, tapi keluarganya sangat menentang, apa yang harus dia lakukan? Ruangan jadi hening. Pembicara, seorang ustazah dari Malaysia, menjawab pelan, sabar dulu, jaga hati keluarga, tapi jangan pernah tinggalkan kebenaran yang sudah kamu temukan. Ji-hee menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Pulang dari konferensi itu, Ji-hee membawa pulang tas penuh buku gratis dan brosur. Semuanya dia sembunyikan di dalam kotak sepatu lari yang sudah tidak terpakai. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia membuka laptop, mengetik email panjang ke ustazah yang jadi pembicara. Dia ceritakan semuanya. Dari umur 7 tahun, buku di bawah kasur, email ke profesor, sampai rasa takut yang semakin besar karena dia merasa semakin dekat dengan keputusan besar. 2 minggu kemudian, balasan datang. Ustazah itu menulis, kamu tidak sendiri. Allah sedang mengetuk hatimu. Kalau suatu saat kamu siap, kami ada di sini. Ji-hee membaca email itu berkali-kali sampai hafal.
Lalu dia menyimpannya di folder khusus yang dia beri nama Someday. Tahun terakhir SMA, tekanan semakin berat. Orang tua mulai sering bicara tentang universitas mana yang harus dipilih, tentang pekerjaan masa depan, tentang perjodohan dengan anak teman kantor ayah. Setiap kali topik itu muncul, Ji-hee cuma tersenyum dan mengangguk. Tapi di dalam hatinya, dia sudah membuat rencana lain. Dia akan kuliah di Seoul, tinggal di kosan, supaya punya ruang sendiri untuk memutuskan. Satu malam, saat membersihkan tas sekolah, buku di Sealed Nectar jatuh ke lantai, tepat di depan kaki ibunya yang baru masuk kamar. Wajah ibunya langsung berubah. Dia ambil buku itu, membaca judulnya, lalu menatap Ji-hee tajam. Ji-hee merasa jantungnya mau copot. "Ini apa?" tanya ibunya dingin. Ji-hee berusaha tenang. "Buku sejarah, Ma. Tugas kelompok." Ibunya membuka beberapa halaman. Melihat gambar Nabi Muhammad dengan lingkaran kosong di wajahnya. Dia melempar buku itu ke meja. "Jangan bawa sampah kayak gini ke rumah. Kita bukan orang bodoh yang percaya dongeng." Pintu kamar ditutup keras. Ji-hee duduk di lantai, memeluk lutut. Dia menangis tanpa suara. Tapi bukannya mundur, kejadian itu malah membuatnya semakin yakin. Dia harus cepat keluar dari rumah ini kalau mau selamat menjaga imannya. Sejak malam itu, Ji-hee semakin hati-hati. Dia mulai menghapus semua history browser, mengganti nama folder di laptop jadi School Project 2015, dan menyimpan flash disk di dalam kotak pembalut supaya ibunya tidak pernah membuka. Dia juga mulai menabung lebih keras lagi. Uang les privat, uang hadiah lomba bahasa Inggris, uang angpau tahun baru, semuanya masuk ke rekening rahasia yang dia buka online. Di usia 18 tahun, Ji-hee sudah hafal surah Al-Baqarah ayat 1-141, bisa baca Al-Quran dengan tajwid sederhana, dan punya kontak beberapa saudari muslimah di luar negeri yang siap membantunya kapan saja. Di luar, dia tetap gadis Korea biasa yang lulus SMA dengan nilai tinggi dan diterima di universitas ternama di Seoul. Tapi di dalam hatinya, dia tahu waktu untuk keputusan besar sudah semakin dekat. Dan dia belum siap memberitahu siapapun. Ji-hee akhirnya pindah ke kosan kecil di dekat kampus Hongdae. September 2018. Kamarnya hanya seluas 6 tatami. Ada jendela kecil menghadap gang sempit dan kamar mandi bersama di ujung lorong. Tapi bagi Ji-hee, ini surga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa menutup pintu dan tidak ada yang mengawasi. Hari pertama di kosan, dia langsung ke pasar tradisional. Dia membeli kain putih panjang 2 meter, gunting, dan benang. Malam itu, dia menjahit sendiri mukena sederhana dengan tutorial YouTube. Hasilnya agak miring, tapi cukup untuk menutup tubuh saat salat. Mukena itu langsung dia simpan di dalam tas koper terkunci. Kuliah dimulai. Jurusan sastra Inggris. Di kelas, dia tetap pendiam, duduk di baris belakang, pakai hoodie dan celana jeans. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam tasnya selalu ada Al-Quran saku dan sajadah lipat. Setiap masuk waktu salat, dia pura-pura ke toilet, masuk kubikel paling ujung, kunci pintu. Lalu salat duduk di atas tutup kloset karena tidak ada tempat lain. Kadang dia terlambat masuk kelas lagi karena menunggu air wudhu kering di wastafel umum. Malam hari adalah waktunya yang paling bebas. Setelah tugas kuliah selesai, Ji-hee menutup jendela rapat, menyalakan lampu meja, dan membentangkan sajadah. Dia salat dengan tenang, sujud lama, berdoa dalam bahasa Korea campur Inggris. Setelah salat, dia biasanya duduk bersila sambil membaca tafsir Al-Quran di laptop sampai jam 1 atau 2 pagi. Kadang, dia menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa terlalu lama menunda keputusan yang sudah jelas di hatinya. Dia sudah tahu Islam itu benar sejak lama, bukan lagi soal buku atau logika. Sudah masuk ke hati, tapi setiap kali mau mengucapkan syahadat secara resmi,
Ada suara kecil yang berbisik, "Kalau kamu syahadat sekarang, kamu harus pakai hijab. Kamu harus bilang ke orang tua, kamu akan kehilangan segalanya." Rasa takut itu selalu menang, jadi dia terus menunda. Hari demi hari, minggu demi minggu, semester pertama berlalu. Libur musim dingin tiba. Teman-teman kosan pulang kampung atau liburan ke Jeju. Jihi bilang ke ibunya mau fokus belajar untuk ujian susulan. Padahal tidak ada ujian. Dia ingin sendirian. Malam tanggal 27 Desember tahun 2018, Seoul turun salju pertama. Suhu di luar -8 derajat. Jihi duduk di lantai kamar kosannya, memeluk lutut. Di depannya terbuka laptop dengan tab YouTube How to Take Shahada Alone. Video itu sudah dia tonton puluhan kali. Tapi malam ini terasa berbeda. Dadanya sesak, matanya panas. Dia sudah tidak bisa tidur 3 malam berturut-turut karena memikirkan satu hal. Kalau aku mati malam ini, aku mati dalam keadaan apa? Dia ingat ayat yang baru saja dia baca sore tadi. Setiap jiwa akan merasakan mati. Ali Imran 185. Dia ingat email dari Ustazah Malaysia 2 tahun lalu. Jangan takut manusia, takutlah kalau Allah tanya, kenapa kamu tunda kebenaran? Dia ingat suara azan yang pertama kali membuatnya menangis di kamar mandi sekolah. Jihi bangkit, matikan lampu kamar. Hanya cahaya biru dari layar laptop yang menyala. Dia ambil wudhu di wastafel kecil, airnya dingin menusuk tulang. Lalu dia pakai mukena buatannya sendiri. Tangan gemetar. Dia duduk bersila menghadap kiblat yang sudah dia tandai dengan selotip di dinding. Dia buka video lagi. Kali ini bukan untuk belajar, tapi untuk menemani. Suara seorang imam di video mengucapkan syahadat pelan-pelan. Jihi ikut mengucapkan. Suaranya bergetar hebat. Asyhadu an la ilaha illallah. Air matanya langsung jatuh. Dia ulang lagi. Kali ini lebih keras. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai. Dia diam beberapa detik. Tidak ada petir, tidak ada malaikat turun, tidak ada apa-apa. Hanya keheningan dan salju yang turun di luar jendela. Tapi di dalam dadanya terasa ada sesuatu yang lepas. Beban besar yang selama ini dia pikul sendirian akhirnya terangkat. Jihi langsung sujud syukur. Dia menangis sampai sajadah basah. Sujudnya lama sekali, sampai keningnya terasa panas. Di dalam sujud itu, dia berdoa panjang, minta ampun atas keterlambatan, minta kekuatan untuk langkah berikutnya, minta keluarganya diberi hidayah juga suatu hari nanti. Setelah itu, dia duduk lagi, buka handphone, cari kontak Ustazah Malaysia yang pernah janji akan membantu. Jam sudah menunjukkan jam 2:14 pagi, tapi dia tetap kirim pesan singkat. Ustazah, malam ini saya sudah syahadat sendirian. Tolong doakan saya kuat. Balasan datang 5 menit kemudian. Alhamdulillah, selamat datang Ukhti Ayana Jihimun. Allahu Akbar. Nama Ayana dia pilih sendiri beberapa bulan sebelumnya. Ayana artinya cantik dalam bahasa Arab. Dan Jihi tetap dipertahankan karena itu nama Koreanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia merasa nama itu benar-benar miliknya. Pagi harinya, Jihi bangun dengan perasaan baru. Dia salat subuh dengan tenang, lalu duduk di meja kecil, menulis surat untuk dirinya sendiri di buku catatan. 27 Desember tahun 2018, hari aku lahir kembali. Aku sudah muslimah sekarang. Tidak ada jalan mundur. Allah jadi saksi. Aku akan jaga amanah ini, mati-matian. Dia lipat kertas itu, masukkan ke dalam Al-Quran. Di antara halaman surah Al-Fatihah, hari-hari berikutnya berubah drastis. Dia mulai salat 5 waktu, tepat waktu. Walau masih di kamar, dia hapus semua lagu K-pop dari handphone, ganti dengan murotal.
Dia berhenti makan di kantin kampus karena takut ada babi. Mulai bawa bekal nasi, telur, dan kimchi halal yang dia buat sendiri. Dia juga mulai belajar hijab style di YouTube. Latihan pakai hijab di depan cermin saat kosan sepi. Lalu langsung lepas lagi karena belum berani keluar. Tapi rahasia itu tidak bertahan lama. 2 minggu setelah syahadat, teman sekamar sebelah melihat Jihi keluar dari kamar mandi sambil membawa botol air wudhu. Teman itu bertanya polos, "Kamu muslim ya?" Jihi cuma tersenyum kaku dan menggeleng. Tapi sejak itu, dia semakin hati-hati. Di dalam hatinya, Jihi tahu, cepat atau lambat, dia harus keluar dari bayang-bayang. Hijab harus dipakai. Keluarga harus diberitahu, tapi dia masih menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang lebih cepat dari yang dia kira. Mei tahun 2022, Jihi baru lulus kuliah dengan IPK hampir sempurna. Di upacara wisuda, dia pakai toga hitam dan senyum lebar di foto bersama teman-teman. Tapi di dalam tasnya sudah ada tiket pesawat satu arah, Seoul Kuala Lumpur untuk tanggal 3 Juni. Tiket itu dia beli 4 bulan sebelumnya, pakai tabungan dari kerja paruh waktu sebagai penerjemah freelance dan les privat online. Tidak ada yang tahu, bahkan teman dekat sekalipun. 3 hari sebelum keberangkatan, Jihi mulai packing. Dia hanya bawa 1 koper besar dan 1 ransel. Isinya pakaian dalam, mukena, Al-Quran, terjemahan, laptop, dan 10 helai hijab yang dia beli online dari brand lokal Malaysia. Dia tidak bawa rok pendek, tidak bawa blus lengan pendek, tidak bawa apapun yang dulu jadi favoritnya. Semua pakaian lama dia sumbangkan ke panti asuhan lewat pos tanpa nama pengirim. Malam sebelum berangkat, Jihi menulis surat panjang untuk orang tua. Dia tulis di kertas biasa, pakai pulpen hitam, 4 halaman bolak-balik. Isinya jujur tapi lembut, bahwa dia sudah memeluk Islam sejak 2018, bahwa dia mencintai mereka tapi tidak bisa lagi hidup tanpa menjalankan agama yang dia yakini, bahwa dia pergi ke Malaysia untuk belajar lebih dalam dan memulai hidup baru, bahwa dia janji akan tetap menghubungi dan mengirim uang kalau sudah kerja. Surat itu dia letakkan di atas meja makan, ditindih mangkok sup kimchi yang masih hangat. Pagi tanggal 3 Juni, Jihi bangun jam 4 subuh. Dia salat subuh. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memakai hijab di depan cermin untuk keluar rumah. Hijab segi 4 warna abu-abu muda, dipakai gaya simpel dengan dalaman ninja hitam. Dia memandang pantulan dirinya lama sekali. Wajahnya sama, tapi terasa berbeda. Dia tersenyum kecil, lalu ambil koper dan keluar dari apartemen orang tua tanpa suara di Bandara Incheon. Ibunya sudah menunggu. Jihi sudah bilang malam sebelumnya bahwa dia akan pergi study tour ke Jepang bersama kampus. Jadi ibunya datang untuk mengantar. Begitu ibunya melihat, Jihi muncul dengan hijab menutup dada. Wajahnya langsung memucat. Ibunya mendekat cepat. Suaranya hampir berteriak, tapi ditahan karena malu di tempat umum. Jihi hanya menunduk, menyerahkan paspor dan tiket. Ibunya membaca tujuan Kuala Lumpur. Matanya melebar. Dia menarik tangan Jihi ke sudut ruang tunggu, mencoba menurunkan hijab anaknya dengan paksa. Jihi menahan tangan ibunya pelan, tapi tegas. Mereka berdua menangis. Petugas bandara mulai melirik. Akhirnya, Jihi memeluk ibunya erat, berbisik bahwa dia mencintainya, lalu berjalan masuk ke gerbang imigrasi tanpa menoleh lagi. Di pesawat, Jihi duduk di dekat jendela. Selama 7 jam penerbangan, dia tidak tidur. Dia hanya memandang awan dan membaca Al-Quran saku sampai hafal beberapa halaman baru. Sesekali dia menangis pelan, tapi lebih banyak tersenyum. Dia tahu, dia sudah melangkah ke jalan yang tidak ada putar baliknya sampai di KLI.
Ji Hee langsung dijemput oleh kakak angkatnya dari komunitas mualaf Malaysia yang sudah kenal lewat Instagram, namanya Sislina. Orang Melayu yang pernah kuliah di Seoul. Mereka langsung pelukan di arrival hall. Sislina bawa Ji Hee ke sebuah rumah kontrakan kecil di Shah Alam yang sudah disewa khusus untuk mualaf baru. Rumah itu berisi 3 orang perempuan. 1 dari Filipina, 1 dari Cina, dan sekarang ditambah Ji Hee dari Korea. Hari pertama di Malaysia, Ji Hee langsung daftar ke kelas intensif bahasa Arab dan tahfiz di sebuah madrasah kecil di Ampang. Pagi sampai zuhur belajar ngaji, zuhur sampai asyar belajar bahasa Arab, malam kelas akidah dan fikih. Dia tinggal di asrama putri madrasah yang sederhana. Kamarnya hanya ada kasur tipis, kipas angin, dan rak buku. Tapi Ji Hee merasa seperti tinggal di istana. Dalam waktu 8 bulan, Ji Hee hafal juz 30 lengkap dengan tajwid yang benar. Dia juga mulai lancar baca kitab kuning sederhana. Guru-gurunya kaget karena murid baru dari Korea ini belajar lebih keras daripada murid lokal. Kalau orang lain pulang minggu, Ji Hee tetap di asrama, membaca dan mengulang sampai tengah malam. Di luar kelas, Ji Hee mulai aktif di Instagram. Awalnya hanya posting foto pemandangan Malaysia pakai hijab, caption, ayat Al-Quran dalam bahasa Inggris dan Korea. Tapi dalam waktu singkat, followernya meledak karena wajahnya yang cantik dan gaya hijabnya yang tetap modis. Brand-brand hijab lokal mulai mengirim produk gratis. Ji Hee awalnya menolak, tapi akhirnya menerima karena butuh uang untuk biaya hidup. Dia jadi model halal untuk beberapa brand kecil. Foto-fotonya dipakai di iklan Shopee dan Lazada. Uang pertamanya dia gunakan untuk 2 hal, kirim ke ibunya di Korea dan daftarkan 2 anak yatim perempuan di sebuah panti asuhan di Selangor untuk biaya sekolah setahun. Dia tidak bilang itu dari dirinya, hanya tulis ditransfer dari seorang hamba Allah. Tapi kabar tentang Ji Hee yang kabur pakai hijab sampai ke Korea, kakak laki-lakinya yang kuliah di Australia menelepon, marah besar, bilang Ji Hee sudah gila dan malukan keluarga. Ayahnya mengirim pesan panjang bahwa hubungan ayah anak sudah putus kalau Ji Hee tidak pulang dan lepas hijab. Ibunya hanya menangis di telepon, bilang sakit jantungnya kambuh karena stres. Ji Hee membaca semua pesan itu, lalu matikan handphone selama 3 hari. Dia salat istikharah, nangis di masjid sampai subuh. Setelah 3 hari, Ji Hee balas pesan satu persatu dengan tenang. Dia kirim foto dirinya tersenyum pakai hijab. Caption, "Ini aku yang sekarang. Aku bahagia. Maaf kalau menyakiti. Doakan aku ya." Tidak ada yang membalas lagi selama berbulan-bulan. Desember tahun 2023, Ji Hee resmi mengganti nama di semua dokumen menjadi Ayana Ji Hee Moon. Dia dapat tawaran jadi influencer full-time untuk brand modis fashion besar. Gajinya cukup untuk sewa apartemen kecil sendiri di Cyberjaya dan mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Beasiswa untuk anak perempuan kurang mampu yang ingin sekolah tapi tidak mampu. Dia sudah punya daftar 10 anak dari berbagai negara Asia Tenggara. Tapi di dalam hati, luka karena keluarga masih terbuka lebar. Setiap malam dia berdoa supaya suatu hari ibunya mau memaafkan, mau mengerti, atau setidaknya mau bicara lagi. Dan dia tahu, perjalanan hijrahnya masih panjang. Januari tahun 2024, nama Ayana Ji Hee Moon mulai muncul di mana-mana. Akun Instagramnya tembus 1 juta follower dalam waktu kurang dari setahun. Brand hijab internasional mulai mengajak kolaborasi, undangan jadi pembicara di acara muslimah muda di Jakarta, Singapura, bahkan Brunei datang bertubi-tubi. Wajahnya yang Korea, kulit putih, mata sipit, ditambah hijab warna-warni, membuat orang langsung klik profilnya. Banyak yang kaget saat tahu dia mualaf asli, bukan karena nikah atau ikat-ikatan,
Tapi di balik foto-foto cantik dan senyum manis, Ayana tetap hidup sederhana. Apartemennya di Cyberjaya hanya 1 kamar tidur. Erabo second hand dari mudah.my. Dan dia masih masak sendiri setiap hari. Uang dari endorsement tidak dia pakai beli tas branded atau liburan ke Eropa. Sebagian besar langsung masuk ke rekening khusus yang dia beri nama Ayana Scholarship Fund. Target pertamanya, tahun 2024 harus ada minimal 50 anak perempuan dari keluarga miskin yang sekolahnya full ditanggung sampai lulus SMA. Februari tahun 2024, Ayana terbang ke Aceh untuk pertama kali. Dia kerjasama dengan sebuah yayasan lokal yang punya data anak-anak korban konflik dan tsunami yang putus sekolah. Di sana, dia bertemu 10 anak perempuan usia 10 sampai 15 tahun. Mereka duduk di lantai masjid kampung, pakai baju lusuh. Tapi mata mereka berbinar saat Ayana bilang semua biaya sekolah, seragam, buku, sampai uang saku bulanan akan ditanggung. Ayana foto bersama mereka tanpa menunjukkan wajah anak-anak demi privasi, lalu posting di Instagram. Dalam 3 hari, donasi masuk lebih dari yang dia targetkan setahun. Orang-orang terharu melihat mu'alaf Korea malah membantu anak-anak di Indonesia. Setelah Aceh, dia lanjut ke Kamboja, lalu Mindanao di Filipina Selatan, lalu Sabah. Dalam setahun, dia sudah mendata hampir 200 anak. Semua proses dia urus sendiri, cek rumah anak-anak, wawancara orang tua, foto laporan, update bulanan di Instagram. Dia tidak pakai tim besar, hanya dia dan 2 orang relawan dari Indonesia yang kenal lewat DM. Di tengah kesibukan itu, hubungan dengan keluarga di Korea masih beku. Ibunya hanya membaca pesan di Kakao Talk, tapi tidak pernah balas. Ayahnya dan kakak laki-lakinya bener-bener memblokir semua kontak. Kadang Ayana lihat ibunya aktif di Instagram lewat akun fake, like foto-foto biasa, tapi tidak pernah like foto yang ada caption dakwah. Itu sudah cukup buat Ayana tahu ibunya masih peduli. Walau dari jauh, Mei tahun 2025, Ayana dapat undangan jadi pembicara utama di acara Internasional Muslimah Conference di Jakarta. Tiket sold out dalam 2 hari. Di acara itu, dia ceritakan perjalanan dari anak 7 tahun yang takut 9/11 sampai jadi muslimah yang punya beasiswa untuk ratusan anak. Saat dia naik panggung pakai abaya hitam simple dan hijab krem, penonton yang hampir 5.000 orang langsung berdiri memberikan tepuk tangan. Banyak yang nangis. Video pidatonya viral, ditonton lebih dari 10 juta kali dalam seminggu. 2 minggu setelah acara Jakarta, handphone Ayana berdering tengah malam. Nomor Korea. Dia angkat dengan tangan gemetar. Suara ibunya terdengar lelah tapi tenang. Mereka bicara hampir 2 jam. Ibunya tidak bilang aku setuju, tapi bilang, "Mama sudah nonton videomu di Jakarta. Mama lihat kamu bahagia. Mama cuma mau bilang, Mama kangen." Ayana menangis sampai tidak bisa bicara. Itu pertama kali ibunya menelepon sejak dia kabur ke Malaysia 3 tahun lalu. Juli tahun 2025, Ayana pulang ke Seoul untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Dia pakai hijab seperti biasa. Di Bandara Incheon, ibunya menunggu sendirian. Begitu bertemu, mereka langsung pelukan erat di tengah keramaian. Ibunya memegang wajah Ayana, mengusap air mata anaknya, lalu pelan-pelan menyentuh hijabnya tanpa komentar. Mereka tidak banyak bicara di bandara, hanya jalan berpegangan tangan ke taksi. Selama seminggu di Seoul, Ayana tinggal di rumah orang tua. Ayahnya masih diam, hanya salam pendek dan makan bersama tanpa ngomong. Tapi di hari kelima, saat Ayana salat maghrib di ruang tamu, ayahnya duduk di sofa memandang lama. Setelah salat selesai, ayahnya mendekat, meletakkan tangan di pundak Ayana, lalu pergi ke kamar tanpa kata. Bagi Ayana, itu sudah seperti pelukan. Di hari terakhir,
ibunya mengantar ke bandara lagi. Kali ini, ibunya memeluk lebih lama. Sebelum masuk gerbang, ibunya mengeluarkan sesuatu dari tas. Kotak kecil berisi gelang giok peninggalan nenek yang selalu Ayana suka waktu kecil. Ibunya memakaikan gelang itu di tangan Ayana, lalu berkata pelan, "Mama bangga sama kamu. Pulanglah kapan saja. Rumah ini tetap rumahmu." Ayana naik pesawat dengan mata bengkak, tapi hati penuh. Di dalam pesawat dia buka Instagram, posting foto gelang giok itu dengan caption singkat, "Dari Mama. Akhirnya, aku boleh pulang membawa agama dan cinta yang sama. Alhamdulillah." Postingan itu langsung dibanjiri komentar. Ribuan orang menangis membaca. Beberapa mu'alaf lain, cerita mereka juga mulai membaik hubungan keluarganya setelah bertahun-tahun. September 2025, program beasiswa Ayana resmi jadi yayasan berbadan hukum dengan nama Ayana Little Sisters. Kantor kecil dibuka di Kuala Lumpur. Staf ada 7 orang full-time. Anak-anak yang ditanggung sudah lebih dari 500 orang dari 7 negara. Setiap bulan, Ayana tetap kunjungi minimal 2 lokasi. Peluk anak-anaknya, foto laporan, dan posting di Instagram supaya donatur tetap percaya. Di usia 31 tahun, Ayana Jihimun sudah jadi salah satu mu'alaf paling dikenal di Asia, tapi dia tetap orang yang sama. Bangun subuh, salat malam, masak nasi goreng sendiri, dan menangis setiap kali dengar azan maghrib. Dia tidak lagi takut masa lalu, tidak lagi takut masa depan. Dia hanya tahu satu hal. Perjalanan dari perpustakaan kecil di Seoul sampai panggung internasional di Jakarta, semua sudah ditulis Allah sejak dia berusia 7 tahun.